Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tahap perkembangan keluarga yang keenam, yaitu tahap keluarga dengan anak remaja. Ingat ya teman-teman semuanya bahwa tahap keluarga dengan anak remaja ini berarti dimulainya di anak pertama. Jadi ketika anak pertama itu masuk ke usia remaja gitu. Tahapnya di sini. Jadi mungkin memang ada yang tahap keluarga remaja ini di usia pernikahan 15 tahun gitu. Ada juga yang usia pernikahannya yang sudah 30 tahun baru memiliki anak remaja, baru berada di tahap keluarga dengan anak remaja karena memang dia nunggu lama banget untuk dapat anak gitu. Dia nunggu sampai 17 tahun kayak Inul misalkan. Baru anaknya remaja setelah 30 tahun dia menikah gitu. Jadi diukurnya itu adalah dari anak pertama. Jadi teman-teman bisa buka di siklus perkembangan keluarga, di tahap perkembangan keluarga yang pertama bisa dibuka lagi, nanti insya Allah linknya akan saya lampirkan. Di situ dijelaskan bahwa tahap perkembangan keluarga itu dimulai dari anak pertama gitu ya. Nah, oke. Disebut anak remaja itu mulainya usia berapa sih gitu? Seperti yang tahap-tahap sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa setiap tokoh itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Mulai dari kapan dan sampai usia berapa eh, anak itu disebut remaja gitu ya. Nah, di sini saya ambil tengah-tengah. Lagi-lagi saya mengambil tengah-tengah. Jadi biar biar enak gitu pembahasannya. Antara usia 12 tahun sampai 20 tahun anak itu disebut sebagai remaja gitu. Itu ciri khasnya. Rentang usianya itu 12 sampai 20 tahun. Kemudian, ciri khas secara psikologis, mereka itu sedang melalui tahap pencarian identitas diri. Jadi, menentukan siapa aku itu dimulai dari remaja. Jadi, ketika anak-anak tadi sudah dijelaskan sebelumnya di video sebelumnya di tahap perkembangan anak sekolah itu mereka berusaha untuk mengidentifikasi diri dengan kelompoknya dan ketika saat ini dia sedang mencari jati diri siapa aku, apa yang membedakan aku dengan kelompokku. Itu kuncinya di situ. Ketika anak itu masih usia sekolah, masih SD gitu ya. Fokusnya adalah aku harus sesuai dengan kelompokku atau konformis. Tetapi ketika remaja, apa yang membuatku identik yang membedakan aku dengan kelompokku gitu. Itu ketika dia bisa mencapai identitas diri yang sesungguhnya, personal identity-nya gitu. Bukan social identity-nya, bukan kelompoknya begitu. Kemudian ciri khas secara fisik, kalau menurut WHO sudah menunjukkan tanda-tanda seksual primer maupun seksual sekunder gitu. Bahkan hingga dia mencapai kematangan organ reproduksi, itu baru disebut remaja gitu. Jadi startnya adalah ketika dia haid atau ketika dia mimpi basah gitu, tanda-tanda seksual primer. Dan ketika tanda-tanda seksual sekunder itu misalnya cowok itu tumbuh jakun, kemudian apa namanya punya kumis, suaranya menjadi berat. Kalau wanita itu berarti dia itu pinggulnya semakin membesar dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda seksual sekunder pada remaja. Nah, kemudian tugas perkembangannya mereka, kalau menurut Freud, nih ada 4 tokoh nih. Kalau menurut Freud, tahap remaja itu mereka sedang berada di tahap genital. Jadi sudah ada lirik-lirik nih sama teman lawan jenis. Kemudian jika dia bisa melewati tahap ini, kepribadiannya akan kuat. Ya, semua tahapan itu harus memang kan eh, dilalui dengan baik oleh setiap individu. Kalau enggak, bakalan terjadi masalah di kemudian hari, gitu kan ya. Kemudian menurut Piaget, seorang remaja itu masuk ke tahap operasional formal, adanya peningkatan pengambilan keputusan. Itu menurut Piaget. Jadi, ciri khas seorang remaja itu punya otonomi, otoritas akan harapan, tujuan, rencana mencapai masa depan, cita-citanya apa, itu terbentuk ketika dia remaja. Itu menurut Piaget. Jadi, remaja itu ingin menunjukkan eksistensi dan otonomi diri. Aku tuh pengen kayak gini, aku tidak mau didikte, aku
eh, ingin menentukan arah hidupku sendiri. Itu dimulai dari remaja. Tugas perkembangannya di situ. Tetapi ketika remaja itu tidak bisa mengidentifikasi keinginan, cita-cita, harapan, tujuan hidup dia ke depan, maka akan terjadi masalah di kemudian hari ketika dia dewasa awal atau di dewasa pertengahan, dan bahkan bisa ngaruh sampai ketika dia lansia. Ada penyesalan misalkan. Kemudian, tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Mereka sedang berada di taraf pencarian identitas diri. Jadi, identitas versus kekacauan identitas. Siapa aku? Nah, ketika dia bisa menunjukkan siapa aku, apa yang membedakan diriku dengan orang lain, apa yang membedakan diriku dengan kelompok sosialku, gitu ya. Jika dia bisa menemukan itu, maka harga dirinya akan positif. Self esteem-nya itu akan positif. Tetapi ketika dia itu confused, mengalami kebingungan, tidak dapat mengidentifikasi kelebihan kekurangan dirinya dan mengetahui apa sih ciri khasku yang membedakan aku dengan kelompok sosialku, maka harga dirinya, self esteem-nya akan rendah. Dia akan mudah terombang-ambing oleh lingkungan. Dia akan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kalau lingkungannya anak-anak rajin, dia bisa jadi rajin. Lingkungannya adalah kutu buku, dia bisa menjadi kutu buku. Tetapi ketika teman-temannya adalah lingkungan orang yang misalkan suka kongko-kongko atau suka nongkrong, ya dia bakalan menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak produktif misalkan. Karena dia gampang terombang-ambing. Ya itu tadi, kalau menurut Piaget, dia tidak bisa menentukan tujuan dan rencana dalam mencapai tujuan tersebut. Dia nggak tahu cita-citanya itu apa. Dia nggak tahu potensinya diri dia itu apa. Akhirnya ya itu, self esteemnya akan negatif. Kemudian yang terakhir, menurut Kohlberg, tugas perkembangan seorang remaja adalah pada tahap konvensional. Jadi seorang remaja itu sudah tahu hal baik mana, hal buruk mana, bagaimana agar aku itu bisa diterima oleh lingkungan sekitarku. Itu dia sudah tahu. Oh, aku harus melakukan X. Oh, aku itu pantang melakukan Y karena itu bisa membuat kontroversi di lingkungan sekitarku. Gitu. Jadi ketika mungkin saat ini ramai sekali kita melihat ada orang yang cari sensasi, ada orang yang suka pansos misalkan, bisa jadi nih di tahap sebelumnya, di tahap perkembangan remaja, dia itu nggak tuntas permasalahan psikologisnya. Dia pendam, akhirnya meledak nih saat ini. Dan ini banyak sekali saat ini terjadi. Gitu. Terkadang kita merasa bahwa itu bukan menjadi masalah, gitu. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah masalah, dan ketika itu tidak tersalurkan dengan baik, sedikit demi sedikit bakal bisa meledak, gitu. Oke, kemudian menurut Papalia, untuk membentuk identitas, jadi personal identity dalam hal ini, seorang remaja harus memastikan dan mengorganisir kemampuan, kebutuhan, ketertarikan, dan hasrat mereka, sehingga dapat diekspresikan dalam konteks sosial. Nih, jadi penting banget teman-teman untuk tahu apa sih kelebihan yang kalian punya, apa kekurangan yang kalian punya. Jadi kalian nggak boleh insecure dengan kekurangan yang kalian punya, tetapi ya sudah, terima itu, terima kekuranganmu. Tapi kamu juga harus mengasah diri. Mengasah diri dari apa? Kamu sukanya di apa? Sukanya itu bagian apa? Sukanya itu tentang hal apa? Nah, maksimalkan di situ ketika itu tidak bertentangan dengan norma sosial, dengan konteks sosial, norma budaya, norma agama, maka kamu harus memupuk kemampuanmu, potensimu itu. Agar apa? Agar kamu memiliki personal identity yang bagus, identitas personalmu sebagai, oh ya, jadi orang mengenalmu itu bukan karena kamu anak Pak X atau anak Pak Y gitu. Kamu anak Pak Lurah atau kamu anak gubernur, kamu anak presiden. Oke, misalkan nih ada seorang remaja, dia suka dandan, dia suka dandanin orang lain. Nah, awalnya tuh dari ketertarikan itu tuh, gitu. Ketertarikan itu kemudian dia asah potensinya itu, asah potensi ngedandannya itu. Dia kursus, dia ikut workshop, dia ikut seminar, dia belajar
tentang skincare, tentang tipe kulit dan lain sebagainya. Walaupun dia masih remaja, nggak masalah gitu. Akhirnya, akhirnya apa? Ketika dia mengasah kemampuan yang dia punya, dia tertarik, dia enjoy gitu ya. Akhirnya dia bisa menjadi make up artist gitu. Jadi bisa menjadi perias profesional di usia dia yang masih remaja. Oh, ya dia dikenal sebagai misalkan seorang misalkan Latifa. Latifa itu siapa sih? Ini loh remaja yang dia itu sudah bisa merias, bahkan dia bisa go internasional, kontestan remaja termuda di Indonesia yang bisa ikut ajang perlombaan make up artist internasional gitu. Jadi orang bukan mengenalmu sebagai anaknya Pak Eko misalnya. Enggak, tapi orang mengenalmu sebagai dirimu sendiri dengan segala potensi yang kamu punya. Karena apa? Awalnya itu tertarik duluan dan kamu mengasah kemampuanmu itu. Nggak mudah memang gitu. Susah memang, berat memang, tapi ya untuk mendapatkan identity yang bagus, personal identity yang bagus, untuk mendapatkan self esteem yang bagus, harga diri yang bagus, dan untuk dapat mengaktualisasikan diri dengan baik, untuk mencapai kebahagiaan aktualisasi diri itu butuh waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama, butuh pengorbanan tenaga, pikiran, fisik, psikis, kognitif yang itu nggak mudah memang gitu. Ya, mulai perjuangannya itu di sini, di tahap remaja ini. Kalau sebelum-sebelumnya di tahap usia sekolah, prasekolah, balita, itu kita mungkin masih oke, suka main-main. Tapi dari sini di tahap ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya oleh Piaget bahwa remaja itu harus sudah bisa memikirkan tujuan hidup dan rencana untuk mencapai tujuannya. Diawali dengan apa? Kalau Papa Lia bilang diawali dari ketertarikannya terhadap suatu hal selama itu tidak bertentangan dengan konteks sosial, norma masyarakat, norma agama, dan lain sebagainya itu. Gitu ya. Nah, kemudian perkembangan hubungan dengan orang tua. Jadi ciri khasnya remaja itu ingin memperoleh otonomi, baik secara fisik maupun psikologis dari orang tuanya. Jadi nggak mau ikut-ikutan papa, nggak mau ikut-ikutan mama. Aku ingin dikenal sebagai diriku sendiri gitu. Nah, sementara dia belum bisa berpikir secara jernih, menatap ke depan. Ketika aku melakukan A, maka konsekuensinya seperti ini. Ketika aku melakukan B, maka konsekuensinya seperti ini. Dia belum bisa sematang itu, belum bisa memikirkan itu secara matang. Nah, tugas orang tua di sini, pinter-pinternya orang tua dalam mengedukasi, pinternya orang tua dalam mengedukasi anaknya, gitu. Jadi sebagai orang tua nih, frame-nya berubah gitu ya. Frame-nya berubah. Jadi sebagai orang tua, kita harus bisa mengarahkan anak tanpa anak itu merasa didikte gitu. Kita harus menjadi partner untuk anak. Jadi teman untuk dia. Apa yang orang tua dapat lakukan? Yang pertama adalah otonomi yang baik berkembang dari hubungan orang tua yang positif dan suportif. Jadi kita mendukung anak. Selama itu tidak bertentangan dengan norma sosial, norma agama, norma budaya, oke, lakukan. Yang kedua, perkembangan otonomi remaja berhasil dengan baik dalam lingkungan keluarga yang secara simultan memberikan dorongan dan kesempatan bagi remaja untuk memperoleh kebebasan secara emosional. Jadi, anak itu merasa enjoy melakukan hal yang diinginkan. Kan tadi kuncinya adalah ketertarikannya apa, selama itu tidak bertentangan dengan norma yang ada, maka dukunglah dia. Beri kesempatan kepada dia. Kemudian yang ketiga, keterikatan yang aman dengan orang tua atau secure attachment menentukan arah perkembangan remaja. Ketika anak itu merasa safety, secure attachment-nya bagus ke orang tua, anak remaja itu belum bisa menatap lebih jauh, tidak sejauh orang tua menatap masa depan. Dia belum bisa memikirkan konsekuensi dari setiap perbuatan dia secara matang.
Akhirnya dibutuhkan orang tua sebagai partner dia untuk bisa mengontrol diri, gitu ya. Bisa mengontrol diri agar dia tetap bisa diterima di masyarakat. Sekalipun si Kohlberg mengatakan dia sudah mengetahui baik buruk norma yang terkandung di masyarakat, tetapi memang secara emosional dia masih meledak-ledak begitu. Nah, tugas perkembangan remaja ini menurut William Kay yang pertama adalah menerima kondisi fisik berikut keragaman kualitasnya. Jadi, oke, terima aja sih kalau kulitnya hitam, terima aja sih kalau rambutnya keriting misalkan. Saya tuh seneng banget nih ngelihat anaknya Anies Baswedan. Terlepas ini nggak ngebahas politik ya, tapi dia yang memiliki kulit sawo matang, rambut keriting, itu tuh tidak membuat dia insecure. Jadi menurut saya salah satu hal yang patut dicontoh oleh seorang Anies Baswedan adalah bagaimana dia bisa mendidik anaknya sehingga anaknya tuh walaupun berbeda, tidak putih, tidak lurus rambutnya, berbeda dari kebanyakan remaja, dia nggak insecure. Bahkan dia bisa berprestasi, dia bisa menunjukkan eksistensi dia tanpa embel-embel nama Baswedan di belakang namanya. Contoh lain adalah Najwa Shihab misalnya. Tidak banyak orang yang tahu di awal-awal karir dia bahwa dia itu adalah seorang anak dari Hura Shihab gitu. Secara nggak jilbaban padahal bapaknya adalah seorang ustadz gitu ya. Tapi dia bisa menunjukkan gitu, bisa menunjukkan siapa sih sebenarnya seorang Najwa itu dengan potensi yang dia miliki yang memang mungkin bertentangan dengan ayahnya, abinya yang sebagai seorang pendakwah gitu. Dan akhirnya sekarang dapat applause dia, masya Allah sekali dia masuk ke banyak nomine yang itu uh, tidak hanya skala nasional tetapi skala internasional gitu. Itu dimulai dari mana sih? Dari didikan orang tua. Ketika orang tua bisa mendampingi anak sejak dia remaja, mencari tujuan hidupnya, harapannya apa, keinginannya apa, rencananya seperti apa, bisa mendampingi anak ketika itu dan memaksimalkan potensi yang dimiliki anak. Anak tertarik di mana gitu. Kemudian tugas perkembangan remaja yang kedua menurut William Kay adalah mampu meninggalkan sifat atau sikap kekanak-kanakan. Ini yang PR berat untuk orang tua. Kemudian yang ketiga adalah menerima diri sendiri dan percaya diri terhadap kemampuan dirinya. Orang tua benar-benar harus mendampingi ini, mendampingi anak di sini. Kemudian tugas perkembangan remaja menurut William Kay yang selanjutnya, yang keempat adalah mencapai kemandirian fisik dan emosional dari orang tua atau figur otoritas yang lain. Jadi tidak melulu bergantung baik secara fisik maupun emosional dengan orang tua. Sudah mulai bisa memanage diri, sudah bisa mengetahui baik buruknya walaupun tidak akan seluas orang tua. Karena memang itu akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian yang kelima adalah menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Maksudnya seperti apa? Ya, sesuai dengan dirinya, kelebihan kekurangan dirinya, bukan model manusia gitu ya. Kalau model manusia berarti ada dong sosok yang dijadiin model, role model dia. Enggak, tapi dia menjadi manusia model sendiri, sesuai dengan dirinya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kekurangannya. Nggak boleh insecure, tapi pede gitu. PD itu didapat dari ketika dia tahu keunikan dirinya, ketertarikan dia di mana gitu menurut Papa Lia, kemudian dia maksimalkan potensinya di situ. Yang keenam, dia memiliki self control yang baik, yang bagus atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip dan falsafah hidup. Jadi dia itu punya, kalau orang bilang zaman dulu moto hidup gitu. Dia punya self control di situ. Dia punya kematangan emosional gitu. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya baik secara individual maupun kelompok. Ini yang mungkin sedikit susah. Karena apa? Mungkin kita bisa, seorang remaja itu bisa bergaul dengan teman sebaya secara personal. Tetapi kalau disuruh bekerja dalam kelompok itu akan kemampuannya akan langsung turun. Gitu. Nggak mudah memang. Kemudian, konflik remaja dalam keluarga. Karena pembahasan kita adalah tentang keluarga, kita nggak boleh melenceng jauh dari situ.
Yang pertama adalah standar perilaku. Jadi orang tua itu biasanya nih, orang tua yang otoriter itu menetapkan standar perilaku yang itu tidak bisa dipatuhi oleh anak. Bagaimanapun juga, sebagai orang tua kita harus menyadari bahwa didikan orang tua kita zaman dulu itu berbeda dengan sekarang. Kondisi zamannya sudah berbeda, sehingga standar perilakunya pun akan bergeser. Mungkin zaman dulu ketika ada remaja yang lewat di depan orang tua tidak membungkukkan badan, itu akan dianggap tabu dan sangat tidak sopan, tetapi sekarang hanya dengan senyum kepada mereka aja sudah dianggap sopan, sangat sopan sekali untuk remaja saat ini. Dan ketika kita menetapkan standar perilaku sama dengan zaman dulu, itu bisa menimbulkan konflik tersendiri dengan anak. Kemudian metode disiplin. Nah, mungkin ketika dulu, zaman dahulu, itu kalau nggak nurut sama orang tua, pak, langsung dipukul misalkan. Pakai pelepah pisang. Jadi saya diceritain sama mama saya, saudara-saudaranya yang cowok-cowok itu kalau ngebandel, pukul pakai pelepah pisang di kamar mandi. Mungkin itu berlaku zaman dulu, tetapi tidak bisa di zaman sekarang. Ya, secara perkembangan zaman, kemudian kemajuan teknologi itu merubah segalanya, termasuk pola pikir anak, usia kematangan itu berubah gitu. Terjadi perubahan di situ. Nah, ketika kita masih menerapkan metode disiplin yang lama, otomatis akan terjadi konflik. Bahkan mungkin bisa terancam KDRT dan dipermasalahkan oleh Komnas Perlindungan Anak misalkan. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan saudara kandung. Nih, benar-benar bisa menjadi konflik. Bahkan tidak hanya di remaja, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ketika usia sekolah pun atau ketika usia prasekolah dan balita gitu, hubungan dengan saudara kandung ini bisa menjadi konflik ketika orang tua itu tidak bisa adil menempatkan pada porsinya. Ketika orang tua memiliki kecondongan pada satu anak dan tidak kepada yang lain. Ketika kasih sayang hanya bertumpu kepada satu anak dan tidak kepada yang lain, itu bisa menimbulkan kecemburuan dan konflik tersendiri bagi remaja. Kemudian sikap yang sangat kritis nih. Ketika orang tuanya otoriter, tidak mau mendengarkan anak, padahal anak itu sedang berada di taraf kritis, krisis, dia sedang mencari kebenaran akan apa yang selama ini diyakininya. Jadi kalau Santrok itu mengatakan bahwa tahap remaja ini sedang merekonstruksi pemahaman nilai yang selama ini dia dapat dari orang tua, baik nilai agama, nilai sosial, budaya, dia rekonstruksi itu di pikirannya. Bener nggak sih apa yang dibilang sama orang tua tentang Islam misalkan, tauhid misalkan, yakin Allah itu satu? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan yang benar itu adalah Kristus misalkan. Jangan-jangan yang benar itu Kristus adalah juru penyelamat misalkan. Nah, ketika orang tuanya tuh otoriter, pokoknya Islam, nggak mau diajak diskusi, itu bisa menimbulkan konflik tersendiri untuk anak. Kemudian merasa menjadi korban dalam keluarga. Ya karena apa? Mungkin memang ada persaingan antar saudara kandung, atau ketika orang tua itu bersikap otoriter ke anak, tidak memberikan kebebasan pada anak untuk berpendapat atau memaksimalkan potensi yang dia punya, hobi yang dia punya. Akhirnya dia merasa menjadi korban dan itu bisa menjadi konflik tersendiri pada anak. Kemudian perilaku yang kurang matang. Ini kan karena memang seharusnya orang tua itu bisa memaklumi itu, tetapi tidak banyak orang tua yang bisa memaklumi ketidakmatangan anak gitu. Nah, terus kayak gimana nih resolusi konfliknya untuk remaja, untuk tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja? Yang pertama adalah memberikan kesempatan remaja mengekspresikan diri. Wah, Masya Allah. Jadi apa yang dia punya, kelebihan yang dia punya, ketertarikan yang dia punya, itu berusaha untuk difasilitasi oleh orang tua. Nah, kalau orang tua aku nggak kayak gitu gimana gitu ya. Oke, ya lagi-lagi komunikasikan itu dengan orang tua. Kalau perlu nih, minta orang lain yang disegani oleh orang tua untuk menjembatani konflik di antara kalian itu.
Jadi apa sih kepengenanmu? Apa sih kepengenan orang tua gitu? Minta dijembatani sama orang lain. Kalau memang kita tidak diberikan kesempatan oleh orang tua mengemukakan pendapat itu. Kemudian kalau memang sudah mentok dan akhirnya nggak bisa, berdoa semoga Allah bisa membalikkan hati orang tua dan bisa terbuka ke kita, dan tetaplah berakhlakul karimah kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah em, berjanjilah pada dirimu sendiri untuk tidak mengulangi dalam tanda kutip kesalahan yang dibuat oleh orang tua itu ke anak kalian besok. Sudah, cukup itu saja. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Ya sudah, cukup sampai situ. Jangan buang-buang waktu kalian untuk memaksa orang lain yang mungkin itu tidak bisa kita rubah. Karena memang kita sudah berusaha untuk merubahnya dengan mencari fasilitator dan itu tidak berhasil, ya sudah. Yang satu-satunya bisa dirubah adalah diri kita sendiri. Kemudian, resolusi konflik yang kedua adalah mengutamakan persepsi remaja itu sendiri. Itu yang memang harus dilakukan oleh orang tua. Maumu tuh apa? Bagaimana? Ketika orang tua sudah bisa kayak gitu, maumu apa? Bagaimana kamu bisa menyusun strategi untuk mewujudkan persepsimu itu, akan enak. Jadi orang tua itu tuh tinggal nge-push, ngedorong aja kalau itu memang sesuai dengan passion anak dan tidak bertentangan dengan norma. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengerti dan menghayati dengan memberikan empati. Tidak hanya melulu orang tua yang berempati terhadap anak, tetapi anak pun, remaja pun juga harus berempati kepada orang tuanya, begitu. Yang keempat adalah kepercayaan, kepercayaan terhadap anak. Kemudian kejujuran. Jadi apa ya, dari hati ke hati. Ayah, ibu itu pengennya seperti ini dan anak pengennya seperti itu. Dikomunikasikan saja gitu. Terakhir, keenam adalah kemurnian hati. Jadi ketika memang prinsip saya pribadi, ketika memang itu adalah dari hati, insya Allah akan masuk ke hati. Ketika empati itu ada, ketika kejujuran itu ada, ketika kepercayaan itu ada, dan ketika kasih itu ada di antara anak dan juga orang tua, begitu. Nah, berikut adalah resolusi konflik menurut Padilla Walker dan Thompson. Yang pertama adalah cocooning. Cocooning itu adalah melindungi anak dari masyarakat luas dengan membatasi akses anak terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan orang tua. Jadi memang ada orang tua yang berusaha resolusi konfliknya adalah dengan membatasi akses anak, menyibukkan anak dengan aktivitas-aktivitas yang memang itu sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang orang tua, agar dia itu melupakan hal lain di luar sana di masyarakat luas yang itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua. Itu adalah resolusi konflik cocooning menurut Walker dan juga Thompson. Kemudian difference, yaitu orang tua mengalah demi kebutuhan anak dan memberikan kebebasan anak mengambil keputusan sendiri meskipun bertentangan dengan nilai-nilai orang tua. Jadi ada plus minusnya sih, tetapi lagi-lagi kalau menurut saya pribadi, jangan sampai anak itu dibebaskan, karena anak itu walaupun dia remaja yang sedang berada di fase-fase kritis mencari otonomi pribadi, dia belum bisa menatap ke depan secara lebih matang. Berbeda dengan orang tua yang memang sudah mengarungi dalam tanda kutip asam manis kehidupan gitu. Jadi ya tetap harus diarahkan, itu menurut saya pribadi. Kemudian yang ketiga adalah kompromis, yaitu memberikan kesempatan anak untuk terpapar konflik nilai, namun tetap mempertahankan elemen nilai keluarga dan kontrol tetap berada pada orang tua. Jadi coba deh si anak disuruh terjun ke masyarakat yang ternyata itu nilai yang ada di masyarakat tersebut bertentangan dengan nilai yang diajarkan oleh orang tua. Misalkan contoh dari cocooning misalnya. Contoh dari cocooning itu adalah membatasi, misalkan seorang keluarga itu hidup di lingkungan yang itu tukang mabok gitu, remaja-remaja di sana. Nah, orang tua membatasi akses anak ke
Karang Taruna misalnya, karena orang-orang Karang Tarunanya itu mayoritas adalah orang-orang pemabok misalnya. Itu kokoning tuh di situ. Tetapi kalau kompromis itu orang tua, ya wes kamu silahkan sana ikut Karang Taruna gitu. Tetapi orang tua ngasih kontrol, kamu nggak boleh ikutan mabok ya gitu. Jadi kalau habis acara sinoman gitu, jadi pemuda-pemudi itu diberdayakan untuk membantu acara nikahan, sinoman namanya kalau di Klaten. Iya, kamu boleh ikut sinomannya. Kamu boleh ikut bantu-bantu di acara hajatan nikahan itu. Tetapi kalau sudah selesai pulang, bukan ikut mabuk nih sama remaja-remaja Karang Taruna. Itu kalau contohnya kompromis. Tapi kalau difference, orang tua terserah bodo amat kamu mau ikutan mabuk apa enggak. Kemudian yang terakhir adalah pre-arming. Jadi orang tua mengantisipasi konflik nilai dan menyiapkan anak untuk menghadapinya guna melawan dunia yang luas. Jadi misalkan contohnya adalah orang tua tuh bilang sebelum anaknya itu ikut sinoman itu tadi. Nah, Homer itu haram dan minuman X, Y, dan Z ini adalah Homer. Walaupun itu tetes dan tidak memabukkan, tetaplah itu Homer yang memang harus kita jauhi. Jadi kita menerapkan konsep-konsep nilai itu ke anak. Nah, apa sih bedanya resolusi konfliknya Sarwono dengan resolusi konfliknya Thompson? Hmm? Kalau resolusi konfliknya Sarwono itu fokusnya adalah konflik intern dalam keluarga untuk mencari identitinya seorang remaja. Tetapi kalau resolusi konfliknya punyanya Walker sama Thompson, ini lebih fokusnya bagaimana seorang anak itu menghadapi konflik-konflik yang ada di dunia luar gitu. Bagaimana orang tua bisa menjadi partner untuk anak? Apakah cocooning, difference, kompromis atau pre-arming gitu. Bedanya di situ. Kemudian resolusi konflik menurut Santrok itu ada 6. Yang pertama, menetapkan aturan dan resolusi konflik. Jadi aturannya itu ada permasalahannya apa, kemudian menetapkan aturan dan resolusi konflik atas konflik yang sedang dialami oleh keluarga dengan anak remaja. Kemudian yang kedua adalah saling mengerti, empati. Yang ketiga adalah brainstorming, yang keempat adalah mencapai kesepakatan, yang kelima ini penting banget, mencatat kesepakatan atau persetujuan itu. Biar apa? Biar setiap anggota keluarga yang ada itu nggak lupa, agar keinget gitu. Agar tidak mengelak ketika ada salah satu anggota keluarga yang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang keenam adalah menentukan waktu untuk membicarakan kelanjutan dan memeriksa perkembangannya. Jadi mungkin akan dievaluasi gitu. Treatment yang sudah dilakukan itu 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, dan seterusnya. Ada follow up-nya. Jadi ketika itu gagal misalnya, balik lagi ke tahap yang pertama. Kenapa itu bisa gagal gitu? Oh, karena misalkan ada kendala. Kendalanya di mana? Akhirnya diketahui kendalanya. Oke, saling mengerti lagi, brainstorming lagi, mencapai kesepakatan lagi, catat persetujuannya biar nggak lupa dan nggak saling mengelak. Kemudian evaluasi lagi. Itu terus sampai benar-benar konflik itu berakhir. Nah, resolusi konflik itu menurut Santrok itu harus memecahkan masalahnya itu bersama. Solusinya itu bareng-bareng dan dapat memuaskan kedua belah pihak. Dalam hari ini adalah remaja dan juga orang tua. Jadi tidak hanya menguntungkan orang tuanya saja ataupun hanya menguntungkan remajanya saja, tetapi memang win-win solution di antara remaja dan juga orang tua. Begitu ya teman-teman semuanya, semoga ini bisa membantu. Dan ketika memang teman-teman merasa bahwa orang tuaku nggak seperti itu, lagi-lagi tipsnya adalah komunikasikan itu ke orang tua. Ketika memang orang tua tidak bisa diajak bicara dari hati ke hati, coba cari orang yang dituakan oleh orang tua agar bisa memfasilitasi apa yang menjadi permasalahan kita dengan orang tua. Dan ketika tidak bisa, mentok lagi nih, berdoa, banyak-banyak berdoa, minta sama Allah gitu ya, agar orang tua itu bisa dibukakan hatinya oleh Allah.
Itu. Kemudian yang keempat adalah jangan sampai itu terulang pada anak-anak kita. Jadi cukup aku saja, cukup aku yang merasakan ini, konflik ini, cukup aku saja yang memiliki orang tua yang tidak suportif terhadap diriku, dan jangan sampai besok ketika aku memiliki anak, aku melakukan hal yang sama kepada anakku begitu. Nah, itu sekian penjelasan mengenai tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja. Kalau teman-teman suka, boleh like, share, dan juga subscribe. Tunggu video saya selanjutnya di tahap perkembangan yang terakhir, yaitu tahap perkembangan dengan usia anak dewasa hingga kita pensiun dan juga lansia. Tahap perkembangan yang terakhir begitu ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.